help her. Out of the darkness, this guy appears and grabs her by the hair. He drags the woman off the porch. Dijadikan perhiasan sangkar madu, namun ada kalah pria. Sadari pelecehan seksual secara verbal pun itu juga sering kita dengar sebenarnya. Kekerasan sudah sering terjadi, menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sejak dulu kekerasan tidak pernah luput dari manusia. Bangsa kita pernah dijajah dan mengalami banyak bentuk kekerasan, bahkan diskriminasi, terutama kaum perempuan. Kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan jauh berbeda. Kekerasan secara umum dapat menimpa siapa saja. Namun dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya perbedaan gender. Karena perempuan dianggap lebih lemah. Perempuan mengalami banyak bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, di mana perempuan mendapatkan ancaman, diskriminasi, paksaan, pembatasan, bahkan pelanggaran kebebasan. Dan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik, bahkan lingkup domestik. Sebut saja tindak kekerasan yang terjadi di jalanan, bisa menimpa siapa saja, tidak hanya perempuan. Perempuan yang dibegal tidak bisa kita sebut masuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena siapa saja bisa tertimpa. Namun, kita tidak bisa bilang bahwa kekerasan tersebut pure kekerasan secara umum. Bisa saja kekerasan terhadap perempuan, di mana sang pelaku melihat bahwa korbannya adalah wanita, maka akan lebih mudah. Namun lebih spesifik, bisa kita bilang, contoh kekerasan itu yang menimpa wanita, kekerasan terhadap perempuan, adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Contoh yang paling umum dan yang paling sering terjadi di sekitar kita, di mana suami merasa sang istri tidak menuruti dan membuat sang suami merasa tidak nyaman dan terganggu hingga akhirnya kekerasan tidak dapat dihindarkan. Dan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, gender selalu menjadi topik utama yang selalu diangkat. Gender merupakan sifat dan manusia yang mana sering mengeneralisasi sesuatu, memunculkan pemikiran hingga stereotip terhadap dua sisi, pria dan wanita. Masyarakat menganggap bahwa wanita identik dengan air mata, lemah lembut, ayu, dan perlu dilindungi. Sedangkan laki-laki sebaliknya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, stereotip tidak sepenuhnya salah. Karena kita bisa lebih tahu, paling tidak kulit luar saja kita sudah bisa melihat bahwa wanita seperti ini dan pria seperti ini. Pria juga punya stereotipnya sendiri. Yang menjadi masalah adalah masyarakat sering berbuat seenaknya di luar batas akibat adanya stereotip ini. Perempuan dianggap lebih lemah, dianggap lebih lembut, sehingga laki-laki yang paling sering menjadi pelaku banyak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dan tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan pun menganggap dirinya seperti itu, hingga akhirnya melakukan kekerasan terhadap perempuan lainnya. Stereotip inilah yang menjadi benih utama, mengakar, tumbuh, liar, dan semakin besar, hingga rimbun pada akhirnya, sehingga kekerasan tersebut menjadi lumrah, dan stereotip dianggap biasa. Hal ini menimbulkan beberapa faktor, antara lain multi-burden, diskriminasi, stereotip, subordinasi, violence, dan eksploitasi. Bahkan menurut Komnas Perempuan, sejak tahun 2014, Indonesia darurat kekerasan seksual. Di mana angka ini terus meningkat hingga tahun 2019, angka mencapai 431.471 kasus. Kasus kekerasan tersebut meningkat 639% dari tahun 2008. Yang tercatat, di tahun 2008 ada 54.425 kasus. Angka tersebut bisa dikatakan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sedikit yang melapor dan masih banyak yang tidak terekspos. Dalam beberapa kasus, sang perempuan ketakutan untuk pergi melapor ke pihak yang berwajib akibat diancam untuk tidak melapor. Berikut adalah beberapa undang-undang perlindungan perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015.
dan Nomor 7 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 penghapusan KDRT dan sebagainya. Bahkan pelanggaran dan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Dunia maya tidak luput dari kasus kekerasan seksual. Dan tentu, tindak kekerasan seksual di dunia maya tidak kalah jumlah dari kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia nyata. Di era yang semakin maju ini, kita semakin sulit untuk melihat batasan dunia nyata dan dunia maya. Seakan-akan dua dunia tersebut sudah mencampur menjadi satu dunia, di mana saling berdampingan dan saling berdampak satu sama lain. Batasan yang semakin bias membuat efek yang semakin besar terhadap perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan, baik secara seksual maupun kekerasan lainnya. Dan hal itu berdampak pada kehidupan individu di dunia nyata. Dalam kasus ini adalah perempuan. Cyber harassment atau kekerasan di dunia maya terjadi dalam banyak bentuk. Ada pesan yang bernada seksual, penghinaan, ancaman, bahkan ujaran kebencian. Selain beberapa bentuk pelanggaran tersebut, ada satu pelanggaran lagi yang sangat mengganggu bagi kaum perempuan, di mana perempuan merasa bahwa privasinya terganggu di ruang publik. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh kaum pria terhadap kaum wanita dari rentang umur belia hingga kepala 5. Catcalling. Catcalling adalah kasus yang terjadi ketika perempuan di ruang publik sedang berjalan atau sedang melakukan apa saja digoda oleh pria. Memang pria bajingan memang pria ini. Di beberapa negara sudah ada yang mengatur dan membuat regulasi terhadap tindakan catcalling ini, dan di beberapa negara tersebut catcalling sudah dianggap sebagai pelanggaran pidana. Sebut saja Belgia, Portugal, Argentina, Kanada, New Zealand, bahkan USA sudah mengatur itu. Sedangkan di Prancis memberlakukan denda kepada laki-laki yang melakukan tindak catcalling ini. Dan wanita dianjurkan untuk melapor ke pihak berwajib jika merasa digoda atau diganggu oleh orang asing di ruang publik. Lalu bagaimana dengan tanah air tumpah darah beta sang ibu pertiwi Indonesia? Kita sudah lumrah menemui kasus catcalling ini di sekitar kita di Indonesia. Dan kalaupun mereka ditanya, apa kata para laki-laki tersebut? Ini kan cuma bercanda. Matamu bercanda. Bayangkan saja kalian para pemuda-pemuda, jika ibu kalian, saudari kalian, sepupu perempuan kalian, keluarga kalian, sahabat kolega kalian, serta pasangan kalian dilanggar privasinya di ruang publik dengan cara catcalling. Bagaimana perasaan kalian? Mau? Lepas dari itu, isu kesetaraan mulai digaungkan oleh para kaum liberal dan para sekularis. Saya pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat itu. Kesetaraan gender? Karena perempuan dan laki-laki tidak akan pernah setara. Kita berjalan di dua lorong yang berbeda, di mana laki-laki tidak akan pernah bisa mengandung. Dan perempuan tidak sepatutnya melakukan pekerjaan yang berat, karena tugas tersebut sudah diatur dalam agama. Untuk kalian orang-orang yang beragama ya, hidup tidak bisa lepas dari agama. Coba kalian bayangkan, apakah adil jika anak SMA dan anak SD kita setarakan ujiannya? Kan tidak bisa. Jadi yang paling benar adalah memberikan keadilan sesuai porsi yang seharusnya tanpa ada pelanggaran. Yang terpenting adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang adil dan menyeluruh untuk laki-laki dan utamanya untuk perempuan. Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir. Bahkan diharapkan hilang dari wajah dunia. Sebagai manusia yang mengedepankan hak dan kewajiban setiap persona, kita harusnya bisa lebih menghargai status perempuan. Tak perlu bersifat liberal atau sekuler. Berpegang pada nurani sebagai sesama manusia, itu lebih penting. Junjung hak dan kewajiban mereka, henti sudah kita abai pada hak kaum wanita, hormati dan hargai privasi yang mereka punya, lindungi mereka,
Karena dari gerbang rahim mereka yang dibuka dengan setengah nyawa, kita terlahir ke dunia. Stop kekerasan pada perempuan.